Assalamualaikum crafter semuanya. Jadi kali ini kita mau bikin bros clay seperti yang sudah aku share di flyer sebelumnya. Untuk claynya nantinya akan dirangkai seperti ini sih. Cuma untuk modelnya gak sama persis seperti ini, tapi untuk ngerangkainya sama ya tekniknya. Nah, bagi yang penasaran nanti jadinya kayak apa, tonton sampai akhir ya. Selamat bergabung semuanya, crafter-crafter hebat semuanya, selamat bergabung. Ini kita akan bikin bros clay. Nah, langsung aja aku shoot bahan-bahannya ya. Di sini aku punya aneka clay dengan bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya bunga, putik, terus bentuknya daun juga, kayak gini. Dan juga ada cairan vernis ya, biar nantinya nggak cepet kotor claynya. Lalu ada lem fog. Assalamualaikum Mbak Vivi, sukses ya. Waalaikumsalam Mbak Marlina, sukses juga buat Mbak Marlina. Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran rezekinya ya, amin. Lalu ada kawat monel ukuran 0,3. Terus ada tang, seperti biasa tangnya kita pakai tang Nesnas ya. Dan ada peniti grade A ukuran 2 cm. Lalu ada plat oval bentuknya bunga, dan ada juga gunting stainless ya. Nah, pertama cara bikin bunga ini, jadi bunganya ini dirangkai sendiri ya. Dirangkai sendiri, gunain tangan, bukan gunain mesin. Jadi ini ada clay yang sudah aku kasih warna, warnanya aku kasih warna silver, biar samaan sama yang buat kita tutorial pagi ini ya. Kita singkirkan dulu ya, biar lebih enak bikinnya. Jadi bunganya itu kita bikin sendiri ya. Untuk claynya ini asalnya warnanya putih, dan kita kasih warna sesuai dengan keinginan kita menggunakan cat akrilik ya. Nah, untuk clay ini harus disimpan dengan rapi banget, dengan rapat banget. Ini aku pakainya plastik wrapping ya, kayak gini, biar gak keras ya, gak mengeras. Nah, pertama kita ambil dulu, lalu kita buat adonannya sih ya, adonan kayak gini. Nah, bentuknya kita buat yang agak panjang dulu, lalu kita pipihkan. Nah, kayak gini. Nah, dengan pelan-pelan digulung-gulung ya. Ini untuk bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Lanjut, kita taruh dulu. Hati-hati ya, karena ini masih itu ya. Ini nggak keras ya bahannya, jadi lembut gitu. Lalu kita bentuk pipih kayak gini. Untuk ukurannya aku ambil yang ukurannya kecil, sekitar 7 cm ya. Nah, setelah itu kita rangkai sebelum mengeras. Jadi kalau clay ditinggal bentar langsung mengeras ya. Ups, gitu. Jadi tinggal buat lempengan-lempengan aja. Pertama kita tadi buat putiknya ya. Nah, lalu kita tempel-tempelkan aja. Nah, kayak gini. Jadi harus hati-hati dan telaten, tapi mudah banget ya, dalam 2 menit ini sudah bisa bikin. Clay ini yang biasa dijual itu ya kak? Iya. Kalau clay itu ada yang clay Thailand juga. Untuk hasil akhirnya nanti akan di share di terakhir ya. Kalau clay karakter beda lagi ya. Kalau clay karakter itu dibuatnya pakai mesin. Nah, kalau yang ini pakainya tangan. Ini ada bahan mentahannya. Claynya ada bahan mentahan juga. Jadi bisa dibentuk sesuai selera kita ya, Mbak Ali Laude. Nah, terus kita membuat yang dari yang kecil terus yang lebih besar dikit, lebih besar, lebih besar, lebih besar, sampai nanti ke kelopak terakhir ya. Nah, jadi ditempelin kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi langsung nemplok, satu sama lainnya langsung nemplok.
Dan kalau clay ini kalau sudah dikasih cat warna itulah harus langsung dibentuk ya, mau dibikin bunga atau apa, karena kayak yang udah tadi aku bilang ini apa ya, cepet mengeras kayak gitu. Kalau boleh nanti di spill di mana bisa dibeli yang kayak gitu ya. Oke, nanti aku spill ya. Bisa langsung hubungi admin ya, di aku ada bahan mentahannya atau bahan yang sudah dijadiin kayak gini juga ada ya. Bentuknya kalau yang daun aku pakai cetakan clay yang bentuk daun. Cuma kalau yang bentuknya bunga-bunga kayak gini aku bikin sendiri. Jadi ada macam-macam, ada yang bikinnya aku pakai bunga yang cuma dikasih putih. Kalau yang cuma dikasih putih itu lebih mudah bikinnya ya. Bisa langsung dihubungi ke admin ya, Mbak Ali. Sudah aku share PA-nya. Ada yang bahan mentahan jadi bisa dirangkai sendiri, ada juga yang sudah jadi kayak gini. Nah, ini udah jadi ya. Tinggal kita tekuk dikit di bagian ujungnya ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Nah, jadi tekukannya itu jangan sampai sangat mekar ataupun kuncup banget, jadi pas-pas aja dipasin kayak bunga gini tuh ya. Allah karim, jadi hati-hati ya. Nah, ini udah cantik banget. Yang awalnya cuma gumpalan kayak gini dan sekarang udah membentuk bunga yang cakep banget, Masya Allah banget ya. Nah, kalau udah kayak gini ditunggu sampai mengeras. Biasanya sekitar 2 menitan udah mengeras ya. Dan sisanya kita bungkus dengan rapih menggunakan plastik kayak gini biar gak keras juga. Dan kita taruh di toples yang benar-benar aman ya, yang gak kena angin. Lanjut, kalau sudah kita rangkai kayak gini udah cantik-cantik banget, ada yang daun, ada yang cuma putih. Terus kalau yang bikinnya yang kayak gini nih beda juga ya, cuma tinggal kita bentuk plongkeran lalu kita gunting-gunting dan dipencet-pencet aja dan kita kasih putih bagian tengahnya. Kalau yang kayak gini lebih mudah daripada yang bentuknya kayak gini ya. Oke, lanjut kita pasang penitik dulu. Bisa pakai lem sih sebenarnya untuk penitik ke platnya, cuma lebih kokoh pakai kawat dulu untuk penitiknya ya. Jadi tinggal kita masukin aja penitik ke platnya kayak gini. Platnya kita pakai satu aja ya, nggak kayak bros manik-manik yang biasanya juga pakai plat 2. Tapi ada sih yang pakai plat 1 cuma ya. Jadi mau dibentuk apa untuk claynya ini sesuai dengan bentuk platnya ya. Kalau platnya oval nanti juga bentuknya bakalan oval. Kalau bentuknya donat nanti juga bakalan kayak donat. Jadi tinggal dimasukin aja kayak gini sampai penitiknya bener-bener kokoh banget. Kalau dulu aku pakainya lem, langsung ditempelin aja ke platnya. Tapi ternyata kalau pakai lem itu nggak sekuat pakai kawat. Bisa aja nanti copot kalau sudah lama gitu pakainya. Jadinya pakai kawat itu lebih aman ya. Diusahakan kawatnya bener-bener rapet ya, biar nanti nggak ugal-ugal pas ditempelin clay. Untuk claynya nanti kita tempel-tempel aja sesuai dengan selera kita ya. Ya, selamat bergabung ya semuanya. Nah, ini aku udah masukin beberapa kali ya.
Nah, kalau udah sisa kawatnya kita lilitkan aja di daerah penitiknya, di bagian penitiknya ya. Biar lebih kenceng nariknya, bisa kita menggunakan bantuan tang penjepit. Kalau tang penjepitnya itu aku pakainya merek Nesnas, jadinya nggak bergerigi bagian tengahnya dan awet banget ya. Udah 4 tahun aku pakai dan tetap aja nggak karatan. Nah, jadi aman buat dipakai di aksesoris karena bagian tengahnya tuh nggak bergerigi. Ya, selamat bergabung semuanya. Selamat bergabung. Nah, ini udah aku pasang penitiknya dulu. Nah, kalau yang membentuk ini, yang awal-awal masih aku pakai lem, jadinya kayak gini ya. Bagian belakangnya ini aku pakai lem ya. Pakai lem. Nih. Awalnya aku memang pakai kayak gini, tapi ternyata kalau pakai kawat, nah ini udah mulai pakai kawat ya, lebih kokoh, jadi lebih awet. Assalamualaikum Mbak Fis. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak. Nah, ini nih Besti Crafter Vivi Handcraft yang juga kreasiin clay ya. Pagi Kak Vi, pagi juga Mbak Dina. Alhamdulillah ya, semoga Kamis ini masih sehat-sehat selalu. Ini aku lagi buat clay ya, buat clay yang dulu-dulu. Ini clay ini memang udah lama banget, tapi sampai sekarang masih jadi sorotan di para crafter-crafter hebat semuanya. Nah, ini udah mau aku tempelin ya. Nah, kayak gini. Jadi pakainya itu lem fog. Sebenarnya bisa juga sih pakai lem yang lain, cuma untuk clay aku memang pakainya lem fog. Kita tempelin aja. Pertama kita tempelin yang bentuknya pipih kayak gini buat nutupin bagian platnya, dan nantinya lebih rapi pas ditempelin clay yang bentuknya bunga-bunga ya. Tinggal kita gunting bagian pinggirannya. Untuk clay sekarang harganya udah naik ya. Clay jenis clay ini jenis clay apa namanya Mbak Vi? Kalau yang aku bikin sekarang ini claynya clay Thailand ya. Kalau clay di sini tuh ada 2 macam ya. Cuma yang aku pakai sekarang itu claynya clay Thailand. Ya, Mbak Emi. Senang banget bisa ikut gabung Kak Vi. Sehat selalu ya Kak, semangat. Iya, alhamdulillah aku juga senang banget Mbak Dina bisa luangin waktu buat nge-live bareng-bareng sama teman-teman crafter di seluruh Indonesia ya. Sehat selalu ya. Iya, sehat juga buat mbak-mbak semuanya, buat para crafter semuanya. Sehat selalu dan tetap semangat walaupun sekarang itu apa ya? Pasti semangatnya itu naik turun, tapi kita harus tetap semangat dan fokus ya. Salah. Orang. Pingset. Hah? Pingset. Dua jantung please. Maju coba salah. Dua jantung please. Satu ya sudah. Sudah ada lagi. Ada di toko craft seperti Artland Jakarta. Untuk clay ini aku ordernya itu impor ya.
Jadinya aku order di clay ini impor ya Mbak ya, Mbak Emi. Kalau di Artland Jakarta mungkin juga ada, cuma aku belum searching juga, tapi kayaknya ada sih. Untuk bahan mentahnya di sini juga ada, untuk di Artland Jakarta mungkin juga ada ya. Nah, jadi ini lanjut aku bikin dulu. Untuk pembuatan claynya ini udah tadi aku share di depan ya, jadi bisa ditonton ulang videonya, nanti aku simpen. Jadi pertama itu aku bikin dulu pakai bahan mentahan yang masih nggak berwarna claynya. Jadi claynya itu awalnya nggak berwarna sama sekali, nggak warna hijau, biru, silver ataupun pink atau lainnya juga, tapi warnanya tuh polos putih. Jadi bahan dasarnya itu warna putih dan aku kasih lem, bukan lem, cat ya. Mohon maaf, aku kasih cat, dan catnya itu pakainya cat akrilik. Aku bentuk cat aja. Clay ini berapa jam keringnya? Untuk keringnya ini sekitar 2 menit udah kering ya. Makanya aku untuk bahan dasar claynya aku simpen di toples yang bener-bener apa namanya tuh gak kemasukan angin, karena kalau claynya ini awalnya kan kayak gini ya Mbak Emi. Jadi claynya itu kayak gini, kayak slam ya, tapi bukan slam sih. Jadi kayak gini, nanti baru kita cetak kayak gini, dibuat macam-macam kayak gini ya, macam-macam banget ini. Ada juga yang bentuknya pita, terus bentuknya daun juga ada. Jadinya kayak gini dulu ya, bahan dasarnya tuh kayak tanah liat. Ini warnanya putih ya asalnya, bentuknya warna asalnya tuh putih, dan aku kasih ini ya untuk asalnya. Nah ini warna putih, lalu nanti dikasih cat ya, jadi warnanya hitam, terus warnanya juga silver. Ini masih nggak keras ya, dan kalau udah dibentuk dalam 2 menit itu juga sudah kering, bisa langsung kering. Jadinya harus disimpan di toples yang bener-bener aman banget dan rapat banget supaya nggak kering ya. Ini bagian yang udah aku bikin, ada 1 sekat yang udah aku bikin. Jadinya harus disimpan di plastik yang kayak gini nih, pakai wrapping ya, biar gak kering, karena dalam 2 menit ini udah kering. Tadi yang aku bikin ini ya, ini sekitar 2 menitan, ini udah agak mengeras ya, udah agak mengeras tuh. Kalau terkena angin memang langsung mengeras ya, jadinya langsung disimpan di tempat yang rapat banget. Nah ini kalau udah keras jadinya kayak gini. Ini ada ya bentuknya putih juga. Untuk yang bentuknya pita kayak gini aku pakainya cetakan, karena kalau pakai tangan agak sulit ya untuk membentuk yang sama selaras semuanya, karena kalau handmade memang beda-beda ya, hasil satu sama lainnya itu beda ya. Mungkin teman-teman juga ngerasain itu pas bikin bros, ternyata antara satu dengan satunya pasti ada yang beda, karena memang kalau handmade itu memang apa ya, beda-beda, tiap menitnya pasti beda ya. Nah ini yang aku bikin pakai cetakan. Kalau yang bunga-bunga tadi itu aku bikinnya pakai tangan sendiri ya. Nah lanjut, setelah aku pasang daun-daunnya, lalu aku kasih lem lagi bagian tengahnya buat nempelin bunga-bunga clay yang bentuknya itu bunga-bunga ya. Jadi kalau bikin clay itu seru banget ya, seru banget karena bahannya itu nggak keras, lembut banget kayak kita main slam pas waktu kecil. Dan apa ya, mau dibentuk apapun itu sesuai dengan kreasi kita itu lucu banget dan cantik banget hasilnya. Aku suka banget pakai clay yang bentuknya imut-imut tuh setiap harinya. Nah ini untuk nempelinnya, ini kan
ya melonjong gitu di bagian belakangnya. Kita gunting dulu di bagian belakangnya ya, biar nanti nempel biar nanti nempelnya itu enak. Nah ini udah kering, udah keras, jadinya mau dilempar-lempar kemana aja nggak bakal berubah bentuknya. Beda kalau masih lembut ya, keseleok dikit langsung berubah bentuknya. Kalau udah keras kayak gini udah bisa di gimana-manain. Lanjut. Nah kita pakai kayak gini biar, nah kayak gini ya, dioles-olesin dulu ke lem, lalu kita taruh di bagian tengahnya dulu. Yang paling gede kita taruh di bagian tengah. Coba lem. Jadi kita colek-colek dulu kayak ke sambal ya. Jadi kalau buat clay beneran seru banget, seru banget. Nah kita susun aja, rangkai aja sesuai dengan selera kita. Aku kali ini mau bikin silver dan hitam, karena kalau hitam itu warnanya netral, jadi mau dipakai di apa aja tuh cantik gitu ya. Kecuali kalau dipakai di warna hitam juga jadinya nggak kelihatan. Nah kita taruh dulu yang bagian besar-besarnya. Yang satu tadi jangan dipakai dulu ya, karena belum kering total sepenuhnya. Nah kayak gini, selamat bergabung semuanya. Selamat bergabung ya. Seperti plastisin, iya betul banget kayak plastisin ya. Kalau clay itu kayak plastisin ya. Bahannya kayak plastisin gitu. Yang enak banget, lembut banget pas kita bikin ya. Kalau aku bikin clay pasti aku inget pas aku mainin slam. Jadinya seru banget, beneran seru banget ya. Cute ya, asyik. Iya bener banget, asik banget Mbak Emi, cute banget ya. Ini aku bikin yang modelnya kecil imut dan bisa dipakai sehari-hari ya. Kalau aku udah lama pakai kawat-kawat, biasanya untuk ngerenggangin tangan aku bikinnya pakai clay ya, bikin clay gitu. Kalau kawat kan biasanya butuh tenaga ekstra karena bahannya itu keras. Nah kalau clay ini lembut, jadinya enak banget di tangan. Kecuali kawat AL ya. Kalau kawat AL memang teksturnya itu lebih lembut daripada kawat rose gold ataupun yang lainnya. Ini kita rapiin dulu, kita rapetin dulu. Jadi pakainya pingset. Ini pakainya pingset ya, biar kalau pakai tangan itu agak sulit karena tangan kita nggak selancip pingset ya. Jadinya kita pakai pingset buat ngerangkainya dan agar rapet-rapet kayak gini. Kak, itu bunga-bunganya kita buat sendiri ya Kak? Betul banget, tadi di awal udah aku share cara bikin bunganya ya. Jadi bunganya ini memang buatan kita sendiri. Mau dibuat seperti apa jadinya pakai bahan dasar clay ya. Ini bunganya kita buat sendiri, banyak ya macam-macam bunganya.
Nah, jadi ini yang sudah aku bikin. Sambil lalu aku rapiin ya. Ini bunga-bunga yang udah aku bikin dan udah keras. Jadinya macam-macam ya. Bisa kita bikin modelannya seperti ini. Terus yang paling gampang tuh cara yang bikinnya kayak gini. Nih ya. Kalau di bahan clay. Terus ada juga sih yang rangkap 3 langsung. Nah. Jadi kayak gini. Tuh. Ini bikin sendiri ya. Jadinya cantik-cantik banget. Ada yang cuma bikin putiknya aja. Terus ada kalau kayak daun gini aku pakainya cetakan. Biar bentuknya tuh selaras. Kalau yang bentuknya daun kayak gini. Untuk yang bentuknya bunga-bunga kayak gini kita bikin sendiri-sendiri aja. Ya. Tuh. Nih. Cantik banget ya. Kita lanjut bikin lagi. Nah, ini bagian bolongan-bolongannya. Kita kasih clay-clay ya. Biar rapi. Cetakannya beli di mana? Cetakan di aku ada ya, Mbak saya tuh. Cuma kalau stoknya belum ready banyak, nanti bisa aku PO kan ya buat cetakan claynya. Cetakan claynya itu ada yang bentuknya pita, bunga. Kalau bunga nggak ada sih. Ada bentuknya bunga tapi datar, nggak kayak ini. Ada yang bentuknya daun juga ada. Jadi cetakan claynya ini, tunggu aku spill juga ya cetakan claynya. Bisa nanti aku PO kan ya. Nah, ini kita rapiin dulu. Kita skip dulu ya biar aku kasih tahu cetakan claynya kayak apa. Nah, cetakan claynya kayak gini. Bahannya juga lentur ya. Tuh, lentur. Lentur banget, lentur banget. Nah, ini yang bentuknya daun-daun. Ini yang bentuknya pita. Tadi hasilnya udah aku spill. Ini ya Mbak Ses tuh ya untuk cetakan claynya tuh. Jadi lembut-lembut kayak gini. Buka. Nih ya, ada yang besar. Jadi nanti claynya tinggal kita tempelin aja di sini. Tinggal kita ambil lalu kita cetak di bagian sininya. Dan kita tekan-tekan kayak gitu ya. Kalau untuk buat cetakan. Jadi kalau cetakan lebih mudah dan lebih praktis, tapi bentuknya ya segini-gini aja, nggak bisa kita kreasiin yang lain-lain. Kalau pakai tangan sendiri tuh bisa dibuat macam-macam, bisa bentuk bunga atau putik, terus bisa dibuat kayak pelungkeran aja, terus apa aja bisa kalau pakainya tangan. Terus kalau pakai clay kayak gini, ya bentuknya kayak ini, kayak gini, kayak ini, kayak gini gitu. Tapi lebih hemat dan lebih praktis tuh. Lanjut, kita masukin putiknya. Tinggal kita milih-milih aja ya. Mau dikasih yang bentuknya apa, tinggal kita oles-olesin aja ke lem foil, lalu kita masukkan ke lubang-lubang yang masih nggak rapat dan bagian pipihnya di dalam itu masih kelihatan. Kalau yang bentuknya pipih. Nah, kayak gini.
Jadi nanti apa ya, full gitu. Nih ya. Jadi kita kasih putik-putik biar rapat. Nih ya. Ini udah selesai, tinggal kita cari celahnya dulu. Adakah yang masih bolong-bolong? Kalau masih ada, tinggal kita ambil lagi dan kita selipin lagi ya. Selamat bergabung semuanya. Bagi yang bergabung bisa nanti lihat di video siaran ulangnya biar aku save ya. Nah tuh tinggal kita tekan aja bagian yang bolong-bolong, kita masukin putik-putik karena gak usah kita tambahin lem juga kalau udah rapet kayak gini, karena bisa nanti di dalamnya itu kan udah full lem ya, full lem, jadi bisa terkena lem-lem yang sudah ada di dalam kayak itu. Nah sudah jadi ya. Kalau sudah jadi kayak gini, tinggal kita kasih cairan vernis biar gak cepet kotor, karena kalau clay ini memang bahannya itu cepet kotor ya, kayak plastisin gitu ya. Tadi udah dibilang kalau kayak plastisin, jadinya iya cantik banget setelah jadi ya, betul banget, imut banget. Dari bahan yang mentahan cuma kayak apa, kayak tanah liat gitu ya, tapi warnanya putih, jadinya bisa membentuk clay yang kayak gini. Masya Allah cantik banget. Untuk model-modelnya aku juga punya model-model yang lain nih, jadi bentuknya kayak gini. Jadi nanti juga bisa kita kasih junta ya, juntanya bisa pakai mutiara, terus bisa juga dikasih kristal kayak ini atau cat eye. Jadi ini cat eye ya. Terus ada juga yang bentuknya donut. Jadi kalau clay ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan plat yang kita gunain. Kalau platnya kita pakai platnya donut, bentuknya kayak donut nih. Kalau yang bentuknya bunder, jadinya bunder nih ya. Jadi sesuai dengan plat yang kita gunain. Kalau ada sih aku pakai kemarin yang plat oval, jadinya itu bentuknya kayak pohon ya. Terus ada juga satu tadi yang udah aku bikin bentuknya bunga nih, kayak gini. Jadi bisa dikreasiin sesuka hati kita. Yang sudah jadi bunga ada mbak, yang sudah jadi bunga kayak gini. Ini ya modelnya bunga tuh, sesuai dengan plat ya yang kita gunain, mau digimanain. Kalau yang bentuknya kupu ada di postingan aku tapi udah sold out kemarin. Kalau yang bentuknya kupu, bentuknya pohon juga ada. Kalau yang bentuknya pohon tuh lucu banget, imut banget. Terus macam-macam ya modelnya. Kalau request dari teman-teman memang yang laris banget yang udah aku bikin tadi itu yang paling laris, jadinya aku bikin live aja. Ada juga sih yang bentuknya pohon. Untuk pohon bisa cek di katalog aku ya, di katalog Vivi Handcraft. Sudah aku posting yang bentuknya itu mirip pohon. Jadi selain bros embroidery yang bentuknya pohon, yang bentuk clay kayak ini juga bisa jadi bros pohon dan unik banget. Cara bikinnya juga mudah banget. Tinggal kita bikin aja sesuai dengan sesuka hati kita. Yuk lanjut kita kasih vernis ya. Tahu lah. Nah ini ternyata masih ada yang bolong bagian sininya. Jadi kita kasih putik lagi ya. Nah sudah selesai. Nah setelah itu kita bersihin dulu pakai kuas. Jadi kalau kuas di aku selain jadi kuas wajah, bisa juga jadi kuasnya clay kayak gini. Kalau di tangan crafter memang kawat kayak apa ya, kawat yang bisa yang jadi dalamnya listrik bisa jadi bros. Terus kuasnya kayak gini juga bisa jadi kuasnya bros ya. Seperti hiasan bunga di cake ya, ya betul banget. Apalagi yang warnanya pink.
Kalau yang warnanya pink ataupun krem itu pas jadi kayak di cake gitu ya, di hiasan kayak gitu, jadi pengen dimakan. Hah? Iya. Ya, ini tinggal kita kasih cairannya vernis. Sebelum itu, untuk lem-lem yang ada di bagian depannya kita singkirin dulu biar cakep dan warnanya jelas terang benderang. Nah, ini cairan vernisnya kita celupin dulu, jangan banyak-banyak ya. Nah, tinggal kita oles-oleskan kayak gini biar gak cepet kotor dan lebih mengkilau. Nah, ini masih jadi best seller banget ya di toko aku, padahal udah lama banget tapi tetap best seller kayak mutiara. Nah, kayak gini. Selamat bergabung ya semuanya. Ini udah hasil akhir dari perjalanan kita selama 36 menit. Teman-teman bisa ini ya. Kalau mau tanya bahan-bahan clay bisa langsung hubungi admin ya di 081550773333 atau di 0817731409 di admin. Biar nanti aku share nomor adminnya di siaran ulang ini ya. Olesan kalau pakai pelapis kutek yang bening bisa nggak, Mbak? Bisa. Bisa juga ya, asalkan yang bening. Cuma kalau ini memang fungsinya itu biar nahan debu, biar enggak biar enggak kusut. Bukan kusut sih, kayak kalau di kayak baju yang udah lama tuh kalau enggak dikasih vernis. Ini ada kemarin aku enggak pakein vernis, bentuknya tuh jadi kayak gini, jadi agak burem nih. Jadi kayak baju udah lama dijemur tuh, jadinya kayak gini. Ini lupa aku nggak kasih vernis dulu waktu aku buat, jadinya kayak gini. Nah kalau dikasih vernis, nah jadinya tuh kayak gini ya. Jadi agak kilau-kilauan gitu. Mungkin kalau pakai kutek yang bening juga boleh sih, tapi aku nggak pernah coba ya, nggak pernah pernah diaplikasiin pakai kutek. Aku pakainya emang vernis gitu ya, Mbak Emi. Ya, jadinya kayak gini ya untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya kayak gini. Ya. Tuh, cantik banget kan? Rapi gitu walaupun pakai kawat. Bagian depannya kayak gini. Kita hati-hati dulu ya naruhnya karena belum kering pakai vernisnya. Nah ini jadi brosnya kayak gini, cantik banget. Bentuknya donut, bentuknya bunga. Tuh cantik banget ya. Menurut teman-teman yang paling cantik tuh yang paling mana? Yang cantik itu yang mana? Kalau aku memang lebih suka yang ini. Lagi warnanya hitam, silver sama putih. Wow, cantik banget sih menurut aku. Yang ungu juga cantik, yang hijau juga cantik, yang oranye juga cantik. Warna-warnanya cantik-cantik banget. Kalau menurut teman-teman cantikan yang mana bisa langsung di komen ya. Nih. Iya, terima kasih Mbak Marlina, keren katanya. Alhamdulillah bisa langsung kita coba bareng-bareng ya. Kalau udah selesai bisa langsung diposting dan di tag di Handcraft biar aku repost nanti ya. Mbak Marlina bisa langsung juga bikin, nanti hasilnya aku repost. Suka yang baru dibikin ya, yang ini berarti kita sehati ya Mbak Emi ya, kita sehati banget. Aku juga suka banget yang kayak gini.
Semuanya cantik kata Mbak Marlina. Ya betul banget, cantik banget, memang cantik. Apalagi kalau udah dipakai di hijab kita itu memang cantik banget. Nih ya, Mbak Emi katanya suka yang ini. Kalau Mbak Marlina suka semuanya. Aku juga suka semua, tapi yang paling aku suka memang yang warnanya ini. Karena apa ya, simple dan cantik banget, menarik banget. Ya, oke teman-teman ya, karena udah 40 menit kita sama-sama. Sampai jumpa di live aku berikutnya ya. Di hari Kamis, tetap hari Kamis, jamnya di jam yang sama 9.30. Langsung di set aja biar nanti dapat notif kalau Vivian Craft sedang live ya. Oke, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.